Namaku Harry. Aku akan menceritakan tentang pengalamanku pada liburan Lebaran kemarin. Liburan tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kakakku, Lia, tahun lalu menikah. Dan tahun ini jadi lebaran pertamanya bersama keluarga suami kakakku. Karena tidak mau mati gaya, dia mengajakku untuk ikut berlebaran di sana. Jelas aku menolak. Tidak ada yang kenal dan malah takutnya jadi membosankan. Namun alasanku itu ternyata salah. Mendengar itu, ibuku malah makin memaksaku untuk ikut. Katanya sekalian kenalan dengan keluarga kakak iparku itu. Mau bagaimana lagi? Hari lebaran kedua, aku pun berangkat bersama kakakku Lia dan kakak iparku, sebut saja Bang Boni. Kami berangkat dengan mobil menuju sebuah villa keluarga Bang Boni yang berada di daerah Bandung Utara. Jujur, aku baru pertama kali ke daerah pegunungan. Apalagi Bandung Utara. Yang kupikir jauh, ternyata sebenarnya tidak. Dari Bandung ke sana tidak begitu jauh. Hanya saja jalanan memang macet. Jadi perjalanan pun terasa sangat lama. Kurang lebih 3 jam akhirnya kami berhasil melewati kemacetan. Dan kata Bang Boni, katanya sudah semakin dekat dengan villa. Kiri dan kanan jalan sudah memasuki pepohonan dan hutan. Bang Boni, ini masih jauh bang. Makin lama makin sepi nih. Masuk hutan kayak gini lagi. Bang Boni yang sedang menyetir hanya tersenyum kecil sambil bilang, sebentar lagi sampai. Aku menggerutu dalam hati. Perasaan dari tadi dibilang sebentar lagi, tapi gak nyampe-nyampe. Kakak menengok ke arahku, memasang tatapan sini seakan berkata, jangan banyak protes. Aku pun lanjut bersandar ke jendela. Dan tanpa sadar, aku pun terlelap. Sampai kakak membangunkanku dan bilang sudah sampai di villa. Aku membuka pintu mobil dan wow, bang, ini villanya. Gila, bagus banget. Spontan aku berkata seperti itu karena kulihat villanya bagus sekali. Desainnya minimalis dan sangat luas. Sekilas di dalamnya kulihat ada kolam renang. Villa ini terdiri dari 2 lantai dan sangat megah dan terlihat nyaman.
Ketika kami sampai di villa masih sepi. Hanya ada Mang Idan, penjaga villa, yang menyambut kami. Bang Boni bilang keluarga yang lain masih terjebak macet dan ada acara. Bahkan ada yang dari luar kota terhambat karena delay pesawatnya. Kami pun dipersilakan masuk. Nyaman sekali. Interiornya, warna catnya, membuat rasa suntuk di perjalanan pun hilang seketika. Ditambah pemandangan dan udara sejuk di villa itu. Aku diajak naik ke lantai 2, menaiki tangga kayu yang jika diinjak terdengar suara decit kayu yang lumayan berisik. Sambil naik, Bang Boni bercerita bahwa villa ini memang jarang dipakai. Hanya setahun sekali, itu pun pas lebaran. Sisanya kosong. Sayang banget bang, villa sebagus ini jarang dipakai. Bisa kali ya, ntar aku sama teman-temanku main kesini. Ya kan bang? Kakak menepukku sambil menatapku sinis lagi. Apaan sih kak? Biarin kali. Sampai akhirnya aku sampai di kamar. Ketika aku buka pintu, wow, aku cukup takjub karena kamarnya mewah sekali. Kamarnya seperti hotel. Ada kamar mandi di dalamnya lengkap dengan bathtub. Lalu balkon dengan pemandangan hutan yang asri dan kolam renang yang menyegarkan mata. Katanya aku tidur di situ. Dan kakak sama Bang Boni di kamar sebelah. Total ada sekitar 10 kamar di villa ini. Di atas 5 kamar dan di bawah 5 kamar. Itu belum termasuk dapur, ruang makan, ruang tengah, gazebo, dan halaman yang luas. Aku langsung meloncat ke atas tempat tidur dan merebahkan diriku. Enak banget nih kamar. Asli. Singkat cerita, kami pun mendapat kabar lain. Bahwa karena ada ini itu dan segala macamnya, keluarga kakakku baru datang besok pagi. Jadi malam itu hanya kami bertiga dan penjaga villa saja yang tinggal. Semakin malam, udara semakin dingin. Dan di sekitar villa ini menjadi gelap. Entahlah, yang tadinya terasa menyenangkan, ketika malam, semuanya seakan berubah drastis. Menakutkan. Bayangkan saja, villa ini ternyata berada di tengah-tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Aku baru menyadari ketika aku dan kakakku sedang ngopi di balkon. Sudah hampir 3 jam kami nongkrong di sana. Sampai akhirnya kakak masuk ke kamarnya untuk istirahat. Aku masih duduk di balkon sambil menikmati kopi. Tak lama kemudian, aku mendengar ada suara seseorang. Dari atas balkon, aku lihat ke bawah
ada seorang perempuan dan anaknya yang masih kecil. Iya, sepertinya itu ibu dan anaknya. Dia berjalan di sisi kolam sambil melihat ke arahku. Ibu itu melambai padaku dan tersenyum dari bawah. Sepertinya salah satu dari saudara kakak iparku itu sudah datang. Aku bergegas turun ke bawah dan menyambutnya. Sebelum mereka mengetuk pintu, aku langsung bukakan pintu. Dan hai, halo. Mereka sudah berada di depan pintu. Mereka tersenyum padaku, lalu masuk. Tanpa basa-basi, mereka pun naik ke lantai atas. Kututup kembali pintunya. Aku belum sempat memperkenalkan diri, bahkan bersalaman sama mereka. Mereka sudah naik ke atas. Kulihat ibu dan anak itu naik, melewati tangga, dan sepertinya masuk ke salah satu kamar di sana. Sudahlah, aku pun lanjut naik ke atas. Baru beberapa langkah menaiki tangga, langkahku terhenti. Tar dulu. Sepertinya ada yang janggal. Ketika perempuan, ya, ibu dan anak itu melewati tangga kayu ini, kok tangganya nggak bunyi ya, nggak berisik. Dan kenapa dia kok datangnya dari dekat kolam, bukan dari pintu depan? Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Perlahan aku naik ke atas. Di atas selain kamarku dan kamar kakakku, ada satu kamar tepat di depanku yang memang pintunya terbuka setengah. Dari dalamnya ku dengar seperti suara anak dan ibu itu yang masih sedang tertawa-tawa, seperti sedang bercanda. Aku berniat membangunkan kakak, tapi takut malah mengganggu istirahatnya lagi. Ku beranikan diri saja mendekati kamar itu untuk bertanya, siapa mereka? Namun belum sempat sampai ke kamar itu, perlahan kamarnya ditutup. Aku pun mengurungkan niatku dan kembali ke kamar saja. Pikiranku mulai menerawang kemana-mana. Tapi mungkin hanya sugestiku saja. Tak berapa lama aku sedang melamun di kamar, tiba-tiba ku dengar dari arah kamar mandi di dalam kamarku itu shower
Ya, keran shower airnya menyala sendiri. Kok nyala sih? Kali ini aku lumayan ketakutan. Namun rasa penasaranku juga lebih besar saat itu. Ku dorong sedikit pintunya dan ku intip ke arah kamar mandi. Iya, benar saja. Shower itu menyala sendiri. Bingung harus bagaimana, aku coba kembali beranikan diri lagi untuk masuk dan buru-buru ku matikan keran shower itu. Benar saja, shower itu tidak rusak. Ketika dimatikan, showernya memang mati. Berarti memang ada yang menyalakannya. Tapi siapa? Belum selesai pertanyaanku itu terjawab, terdengar ada suara seperti ada yang melempar-lempar ke jendela. Ku dengar beberapa kali. Saat ku tengok ke arah jendela, suaranya menghilang. Namun di lantai kamarku itu seperti berserakan sesuatu. Dan ketika kulihat dan ku coba pegang, ini tanah merah. Iya. Di kamarku kini berserakan tanah merah. Seperti ada yang melempar gumpalan tanah merah dan mengenai kaca hingga akhirnya berantakan kemana-mana. Tanah merah yang memang sering ada di kuburan. Kontan aku keluar ke balkon kamar dan melihat ke arah bawah. Takutnya ada yang jahil pada kamarku itu. Ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Dan ketika ku berbalik, ya Tuhan, berdiri tepat di depan jendela kamarku itu sosok pocong. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh kain kafan yang lusuh dan penuh tanah merah. Sosok pocong itu menggerakkan badannya sedikit membungkuk lalu tegak kembali. Awalnya pelan namun lama-kelamaan jadi semakin cepat. Kontan aku langsung berlari keluar kamar dan mengetuk kamar terdekatku, yaitu kamar ibu dan anak saudara kakakku itu. Tolong! Tolong! Dan begitu pintu kamar itu terbuka, aku langsung masuk ke kamar itu. Suku tutup kembali pintunya. Dan kamarnya begitu gelap hingga tidak terlihat apa-apa. Iya, sepertinya lampunya sengaja dimatikan. Bahkan aku tidak bisa melihat tanganku sendiri, saking gelapnya. Namun di dalam gelap itu aku masih bisa mendengar suara ibu itu. Dia sepertinya ada di depanku dan mulai berkata padaku,
Jangan berisik, anak saya sudah tidur. Iya, maaf tante, jadi ganggu malam-malam. Saya tadi di kamar lihat pocong tante. Saya takut. Pocong? Itu mah udah biasa kalau di sini. Di sini mah banyak. Banyak hantu maksudnya. Aduh, bikin serem deh. Tante, ini lampunya boleh dinyalain gak sih? Saya takut tante. Jangan dinyalakan, nanti anak saya bangun. Aduh, saya takut tante. Nyalain aja ya bentar ya. Aku pun memaksa menyalakan lampunya. Yang ku tahu pasti saklarnya ada di dekat pintu. Aku lalu menyalakan lampunya, dan ketika lampu menyala, astaga. Hah? Loh. Kamar ini hanyalah kamar kosong. Bahkan tempat tidur pun tidak ada. Terus yang tadi bicara padaku itu siapa? Yang membukakan pintu hingga aku bisa masuk itu siapa? Kontan aku langsung keluar dari pintu itu, tapi loh, pintunya terkunci. Loh, apa nih? Sepertinya terkunci dari luar. Aku lalu menggedor pintunya. Tolong, bukain, buka, Kak, Bang Boni, Bang, tolong bukain Bang. Dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Terlihat penjaga villa, Mang Idan dan kakakku juga Bang Boni sudah berada di depan pintu. Mereka keheranan melihatku bisa terkunci di dalam ruangan itu. Singkat cerita, kami pun duduk di ruang tengah. Aku dibuatkan secangkir teh hangat. Lalu aku bercerita apa yang kualami. Penjaga villa itu pun berkata, dia kebingungan melihatku bisa masuk ke dalam kamar itu. Karena kamar itu memang dikunci dari luar. Karena tidak boleh ada yang masuk apalagi dibuka. Mang Ida lalu bercerita. Katanya, dulu sebelum menjadi villa, di sekitar lahan itu banyak kuburan orang-orang yang tidak dikenal. Karena tidak ada yang kenal, beberapa di antaranya ada yang tidak dipindahkan dan masih berada di bawah villa. Entahlah, konon kabarnya seperti itu. Ketika melakukan pembangunan, ada seorang kuncen di sekitar daerah itu yang bilang ada satu syarat. Jika ingin bangun villa di sana, siapkan satu kamar kosong yang tidak boleh ditempati dan dibuka pintunya. Dan itu adalah kamar di lantai 2 yang ada di depan kamarku. Dan entah kenapa aku bisa jadi terjebak masuk di dalam sana. Kalau kata penjaga villa itu, aku diganggu karena aku sudah berpikir yang aneh-aneh di sana tentang tempat itu. Sugestiku itu akhirnya seakan menarik mereka untuk hadir dan mendatangiku. Malam itu pun berlalu. Esok paginya suasana sudah ramai. Dan ketika siang atau matahari sudah muncul, keadaan villa itu memang terlihat sangat menyenangkan. Namun begitu sebaliknya, ketika sudah gelap dan malam tiba,
Villa itu menjadi mimpi burukku.